Saya ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, ada pihak yang kemudian ya yang melaporkan Panji mengatasnamakan keresahan warga Nahdien terkait materi ormas dan juga tambang. Nah, sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU, apakah PBNU melihat kritik tajam dalam bentuk komedi seperti ini sebagai ancaman bagi marwah organisasi atau justru sebagai masukan yang perlu didengar, Mbak? Ya, jadi dalam kasus Panji ini ada 3 hal yang berbeda yang harus kita sikapi ya. Yang pertama adalah materi yang dilaporkan, materi pelaporannya. Yang kedua tindakan pelaporannya. Yang ketiga pelapornya. Ya, jadi materi pelaporannya sendiri yang dikatakan tadi ada macam-macam soal bagaimana NU dan Muhammadiyah menerima tambang dan sebagainya itu kenyataan. Ya, bahwa ini kemudian dikritisi lewat humor oleh Panji. Bukan Panji sendiri yang mengkritisi itu, banyak juga masyarakat yang mengkritisi itu. Jadi ini sudah menjadi buat saya pribadi menjadi konsekuensi dari apa yang menjadi keputusan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk menerima tambang. Ya, jadi ya dihadapi dan itu kritik yang harus kita terima sebagai bahan refleksi. Nah, yang kedua tindakan pelaporannya sendiri. Apakah kemudian kritik terhadap 2 organisasi ini bisa baik berupa humor atau langsung itu harus dikriminalisasi? Menurut kami tidak. Ya, jadi sejak zaman Gus Dur dulu, Gus Dur sebagai presiden juga sering dikritik. Bahkan yang mengkritik lalu dipanggil datang ke ke istana waktu itu Miing dari Bagito ya. Nah, yang ketiga pelapor. Saya di sini justru saya sangat concern karena saya tidak kenal siapa ini Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Bagaimana mungkin mereka bisa melaporkan suatu tindakan ke polisi tanpa mendapatkan izin dan mandat dari organisasi induknya. Jadi membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu berat sekali. Serius ya, sebuah tindakan yang sangat serius. Kok bisa membawa-bawa 2 nama organisasi besar di Indonesia tersebut untuk melapor ke polisi tanpa mendapatkan mandat resmi dari organisasi. Dan sudah jelas Muhammadiyah dan NU dua-duanya tidak memberikan mandat untuk mereka ini untuk membuat laporan ke polisi. Nah, jadi itu. Nah, kalau menyangkut soal materi Panji sendiri, ya, saya pribadi hanya melihat sebagian-sebagian saja. Tapi ada satu yang ingin saya kritisi juga, yaitu ketika materi Panji menyangkut soal fisik, ketika bicara soal wapres, ya. Nah, saya datang dari keluarga yang orang tua saya dua-duanya punya keterbatasan fisik, jadi saya sensitif kalau soal body shaming, ya. Tapi lagi-lagi ini soal etika, dan soal etika tidak harus dikriminalisasi. Jadi tegas ya, kita tegas. Kalau misalnya humor jelas yang dikatakan Pak Anwar Abbas tadi, sebuah humor dibutuhkan untuk menjaga check and balances, menjaga keseimbangan di negara kita, dan sebagai pemimpin, orang-orang yang bergerak dalam bidang politik, termasuk saya sendiri, harus siap menerima kritikan, harus siap menerima diparodikan, dibully, dan lain sebagainya, karena itu yang akan membuat kita semua tetap sehat dan waras dalam hidup bernegara. Nggak ada yang terlalu sakral, ya, dan mau-maunya sendiri, itu yang paling penting. Oke, Mbak Yeni, apakah ada pembicaraan di internal NU sendiri terhadap pihak-pihak yang kemudian melaporkan ini, Mbak? Belum dibicarakan sih soal ini ya. Oke. Belum ada. Dan kita juga kaget, dan karena buat kita ini mereka siapa? Mereka tidak mewakili NU sebagai sebuah organisasi. Tidak ada afiliasinya. Sudah dibantahkan langsung oleh salah satu pengurus PB ya. Baik, Mbak Yeni.